Halo, nama saya Fitri Ismianti. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kesibukan sehari-hari saya mengajar mahasiswa, dan yang tak kalah penting adalah peran saya di sini adalah sebagai ibu dari putri-putri cantik ini. Ini perkenalkan, yang pertama Zaneta. Hai. Yang kedua Zelia. In my vision itu Mami's very beautiful dan humble, dan juga kalau kita sedih itu Mami akan selalu di pihaknya kita gitu. Menurut saya Mami itu orang yang bekerja sangat keras, optimistik, dan suportif. Hal terburuk apa yang pernah kalian lakukan ke Mami? Hal terburuknya saya itu kayak Neriakin Mami. Iya, teriakin Mami. Saat apa sih waktu itu? Pas bad mood itu loh, Mah. Pas saya dapat biasanya bad score di tesnya adik gitu. Terus Mami marahin kita? Enggak, hanya kayak comfortin adik gitu. Terus adik? Habis itu pas Mami masuk ke kamarnya adik itu, adik marahin untuk keluar gitu. Kakak? Sama kayak adik sih, saya pernah teriakin Mami pas saya marah gitu. Biasanya apa sih yang bikin kakak marah sama Mami? Biasanya gangguin kakak di kamar ya? Iya. Jadi kakak butuh banyak privasi gitu? Iya. Kenapa? Pas ngerjain PR gitu tiba-tiba Mami masuk kamar suruh ngobrol gitu. Kakak gak suka? Enggak. Apa sih yang selalu diminta Mami untuk dilakukan tiap hari? Biasanya itu Mami mencoba untuk ingetin kita meminum air sesudah makan untuk mencegah cegukan. Sama apa, disuruh apa? Setiap hari bangun pagi? Bangun pagi. Paling susah ya bangun pagi ya, Dek? Gosok gigi gitu. Saya selalu lupa gosok gigi. Kakak apa? Biasanya Mami suruh menjaga kesehatan saya, kayak jangan makan es krim banyak-banyak, terus minum air yang banyak. Soalnya saya selalu lupa minum air dan saya jerawatan juga. Nah, biasanya nih kalau kalian sedih itu apa yang selalu Mami lakukan ke kalian? Mami biasanya halusin kita gitu, itu bilangin. Biasanya suka dilusin apanya? Punggung ya? Iya, dipunggungin. Atau kadang-kadang dipeluin gitu. Oh, suka dipeluk ya, Adik ya? Kalau kakak, ini gak suka dipeluk kayaknya ya? Enggak. Mami itu pas saya sedih tuh, Mami very communicative gitu, ngajak ngobrol what's wrong gitu, sama kadang-kadang comforting pakai kata-kata yang menghangatkan gitu. Contohnya apa? Kayak don't worry about it gitu. Menurut Mbak Fitri ini arti kata ibu atau sosok seorang ibu itu seperti apa? Ibu ya, ibu itu menurut persepsi saya, dia harus ngayomi, kemudian harus ngemong, dan satu lagi harus bisa mendidik. Nah, karena kebetulan saya juga dosen juga, jangan sampai hanya bisa mendidik mahasiswa, tapi harus bisa mendidik putri-putri juga orang ini sih, gitu. Apa kenangan paling bahagia atau paling manis yang pernah terbuat ketika sama anak-anak ini? Kenangan paling bahagia tentu saja saat harus melahirkan dua orang ini. Happy banget momen itu, kayak seperti mimpi aja ya, kita seperti mendapatkan anugerah terindah gitu ya. Kebetulan waktu mau punya anak ini juga sulit banget dengan berbagai macam metode gitu ya. Akhirnya bisa melahirkan dua orang putri ini. Nah, kenangan lain tentu saja saat harus mendampingi si yang sudah mulai puber ini menginjak masa remaja.
Ya, jadi harus sabar banget gitu ya sebagai seorang ibu di situ dituntut gimana harus menjadi teman, harus bisa menjadi ibu, dan satu lagi apa Kak, jadi apa? Best friend ya? Ya, best friend forever lah. Dan untuk yang si kecil, nah ini harus bisa nemenin untuk main. Ini masih anak-anak banget, jadi pinginnya main terus. Kemudian hal-hal seperti itulah yang momen-momen terindah lah yang sampai sekarang masih saya merasa bersyukur sih dianugerahi dua putri-putri ini. Nah, apa sih pesan yang Mbak Fitri ingat dari ibu dulu kemudian diturunkan ke anak-anak? Seorang ibu itu harus bisa mendidik anak ya, jadi karena refleksi dari ibu itu akan tercermin di anak-anak kita. Saya sekolah sampai S3 itu sebenarnya bukan untuk saya sendiri, tapi juga kata ibu saya, begitu kita bisa mengenyam pendidikan paling tinggi, peran pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendidik anak untuk menjadi seorang yang berhasil. Seorang yang berhasil itu bukan berarti dia kaya raya, itu enggak. Berarti dia berhasil untuk dirinya sendiri. Jadi artinya seorang ibu itu harus mendampingi, kemudian ibu yang cerdas, nah itu biasanya akan bisa memberikan dampingan ya Kak ya, mendampingi anak-anaknya. Jadi terutama saat anak-anak butuh gitu ya, bisa ada kapanpun, seperti itu sih. Thank you, Ma, for being such a great person. Even though I always mad at you and sometimes I hate you, but you'll still always be in my head and heart. Love you, Ma. Thank you, Ma, for always supporting me up to this day. And even though sometimes I was mad at you or even scold you, you still have a special place in my heart. And of course, you're still my mother. Nothing could ever change that. Thank you, Ma. Love you. Ya, love you Tuhan. Terima kasih anak-anakku, Saneta dan Celia, yang sudah menjadikan aku seorang ibu. Jadi menjadi seorang ibu ternyata berkah yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak loh dari kalian berdua, gimana harus menjadi best friend, menjadi seorang ibu, dan juga menjadi seorang guru bagi anak-anakku ini. Kebahagiaan ini nggak akan bisa digantikan dengan apapun. Jadi happy banget Mami memiliki kalian. Thank you.